si BD ini. Dan ketika mereka tahu BD ini biasa pemain besar ini mereka udah tahu kan misalnya kan sampai di harga berapa sih kira-kira range harga buybacknya. Nah kayak tadi kan Ramayana sebelumnya kita udah ngitung nih sampai harga 980 mereka boleh beli. Di atas 980 melanggar aturan RUPS dong kan kayak gitu. Tadi kan udah dihitung kan 350 miliar dibagi 350 juta lembar saham kayak gitu. Di harga 980 mereka tahu di harga 980 ini harga 980 ya. Kasih harga 980 berarti di sini. Nih, pas di sini nih. Gila juga ya UPS-nya. Cuma boleh sampai harga titik puncak 10. Di harga 980 nih mereka udah tahu nggak bakal ada yang mau beli lagi. Ya kalaupun beli mungkin trader-trader FOMO, trader retail berapalah duitnya. Paling satu orang ya 1 miliar lah paling banyak kayak gitu. Sementara yang mereka mau keluar ini puluhan miliar atau mungkin ratusan miliar, kita nggak pernah tahu ya. Tergantung market cap perusahaannya. Nah, sebelum dekat-dekat di sini ya mereka buang dulu. Nah, mereka ini yang bikin harga-harga turun. Seperti itu. Dan sebenarnya saya tungguin mantul di sini di 710. Karena saya lihat startnya itu di sini di harga 700-an. Ternyata tidak ada pantulan, belum ada konfirmasi pantulan. Saya belum masuk di Ramayana. Dan saya masih menunggu di area berikutnya. Begitu di area ini ada gak konfirmasi pantulan. Nah, itu otaknya si big fund, si spekulan dengan duit gede. Mereka ini mampu gerakin harga karena mereka udah tahu berapa modal si big boss yang gede ini, yang modalnya mungkin triliunan atau ratusan miliar. Nah, terus kalau otaknya market maker gimana? Tahu nggak market maker siapa? Si emitennya sendiri. BD dari segala BD, bandar dari segala bandar adalah emitennya sendiri. Kenapa? Seperti yang saya bilang di hari Minggu kemarin. Kalau emitennya mau nurunin harga, itu mah gampang sekali. Mereka guyur aja semua. Yang punya saham 100% kan emitennya. Yang punya saham paling mayoritas paling gede kan emitennya sendiri. Bahkan emiten bisa cetak saham seberapa banyak pun dengan cara right issue, dengan caranya OWK, obligasi wajib konversi dan segala macam. Yang menyebabkan harga bisa hancur lebur kan kalau supply banyak kan kayak gitu. Nah, kalau otaknya market maker gimana? Ya, otaknya market maker tergantung kepentingan perusahaannya seperti yang saya bilang kemarin. Kalau ada kepentingan, mungkin si spekulan ini ngeluarin barangnya ini, si BD tadi ngeluarin barang ini ditarik balik sama dia. Entah untuk saya bilang kemarin kalau ada kepentingan ditarik balik. Kepentingannya apa Pak Juta? Ya obligasi, right issue, apa segala macam yang saya jelasin kemarin. Saya nggak mau jelasin ulang lagi. Nah, sekarang dari pergerakan harga saham si Ramayana kayak gini, kira-kira otaknya si emiten, otaknya si BD gede, the real BD, emitennya sendiri, otaknya gimana? Ada yang bisa baca nggak? Kita udah tahu spekulan keluar di sini nih, ini spekulan keluar, big fund keluar di sini, barangnya belum habis ditarik lagi dikit, mereka keluar semua. Dari cara baca chatnya. Nah, pertanyaannya yang paling penting bagi kita itu untuk tahu adalah bagaimana otak si emitennya. The real BD dari segala BD otaknya seperti apa? Kalau dari chartnya Ramayana ini otaknya seperti apa? Ayo, ada yang tahu? Nanti saya jelasin Pak Lospak habis ini pertanyaannya. Nah, oke Pak Ajay, ada lagi dibiarin turun biar murah buybacknya. Nah, ada lagi jawabannya. Ya Pak, siapa nih? Aloners Raisen. Oke, silakan Aloners. Buka mic deh ngobrol. Apa Pak?
Nah, pinter semuanya. Ya, dari sini kita tahu bahwa otaknya big, 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 BD, raja dari segala raja, bandar segala bandar, otaknya pengen buyback di harga murah supaya nggak perlu ngabisin 350 miliar tapi bisa dapat saham sebanyak 358.800.000 lembar. Itu otaknya si BD dari segala BD. Nah, dari sini aja dari sekali kejadian nih, belum sampai 2022 kita udah tahu otaknya seperti itu. Kalau gitu, kalau kita mau main long jangka agak panjang untuk menyimpan saham ini agak lama, sorry bukan agak lama, di, tergantung ya lama atau pendek itu relatif ya. Kalau saya sih selama 1 tahun ke depan tuh saya udah bilang lama itu. Nah, selama beberapa bulan ke depan atau selama dana buybacknya belum habis, akan susah barang ini untuk terbang tinggi karena otaknya BD dari segala BD udah kebaca. Dia mau barang murah. Kalau si otak BD dari segala BD pengen barang murah, Anda mau lawan yang nggak mungkin menang. Gimana nggak mungkin menang? Sekarang kita lihat kenapa Pak Juta bilang nggak mungkin menang. Kita lihat komposisi sahamnya. Saya juga nggak tahu ya, jujur saya juga nggak tahu komposisi pemegang sahamnya Ramayana. Kita lihat aja deh. Ramayana Makmurnya sendiri, emitennya sendiri megang 55,88%. Saham treasury-nya ada 4,98%. Sementara dia buyback berapa persen sih tadi? 5%. 5% dia bisa buyback. Datanya udah 4,98%. Udah habis dana buybacknya ternyata. Ini jawabannya. Sisa 0,2% dana buybacknya. Aduh, ada loh. Bentar ya Bapak-Bapak Ibu-Ibu 1 menit. Ini serius ini kalau kita berhasil bahas tentang saya cari-cari